Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Marc Marquez mengungkapkan dia meniru Pecco Bagnaia di MotoGP Catalunya. Marc Marquez mengatakan, pada hari Sabtu dia memiliki konsumsi ban yang lebih baik dan kemudian ketika Anda memiliki pembalap yang cepat, Anda akan menirunya. Marc Marquez kembali menampilkan performa ajaib di MotoGP Catalunya saat dia naik dari posisi 14 ke posisi ketiga. Marc Marquez menahan Alex Espargaro ketika ban belakang lunaknya mulai mengganggunya. Marquez membatasi kerusakan saat rivalnya dalam meraih gelar. Pecco Bagnaia dan Jorge Martin finish di depan pembalap Gresini itu. Itu adalah salah satu hal sulit ketika Anda berada di tahun pertama mengendarai motor, kata Marc Marquez. Saat kami memulai dan kami mengalami beberapa masalah, kami membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Pada Sabtu pagi, saya mencoba sesuatu yang banyak membantu saya untuk menuju ke arah pembalap Ducati lainnya. Hal ini memberi saya kecepatan. Namun sekarang kami perlu memahami cara memanfaatkan waktu. Itu adalah salah satu masalah pada motor GP23. Sangat penting untuk naik podium di Montmello, karena ini adalah salah satu sirkuit tersulit bagi saya. Setelah kesulitan pada hari Jumat, comeback Marquez bahkan lebih mengesankan dibandingkan di Le Mans kemarin. Berkat data Ducati yang di-share, menganalisis data Bagnaia berarti Marc Marquez dapat menggunakan informasi tambahan untuk keuntungannya di Grand Prix di hari Minggu. Ketika ditanya apakah yang menyebabkan dia menggunakan soft dan mampu mencapai jarak balapan terakhir, Marc Marquez berkata, melihat data Pecco kemarin. Pada hari Sabtu dia memiliki konsumsi ban yang lebih baik dan kemudian ketika Anda memiliki pembalap yang cepat, Anda akan menirunya. Maksud saya tahu tikungan kanan yang panjang adalah salah satu titik lemah saya karena saya menggunakan banyak sudut. Tapi saya sudah terbiasa berkendara seperti ini bersama Honda selama 10 tahun dan itu cukup sulit untuk mengubahnya. Saya mencoba tapi cukup sulit untuk berubah. Tapi kemudian saya memahami gaya berkendara Jorge Martin dan gaya berkendara Pecco. Dan kemudian mencoba meniru yang terbaik dari mereka. Tentu saja, mereka memiliki pengalaman 4 atau 5 tahun dengan motor ini dan Bagnaia adalah juara dunia 2 kali dengan motor ini dan berkendara dengan sempurna. Jadi, di setiap trek balap, saya selalu belajar. Nah, inilah plus dari Marc Marquez bahwa dia meskipun dengan usianya yang sekarang bisa dibilang paling tua di grid MotoGP, jika Alex Espargaro pensiun, maka dia terus menyesuaikan gaya balapnya untuk bisa bersaing dengan pembalap-pembalap muda. Dan dia tak malu-malu mengungkapkan bahwa memang dia belajar dari Pecco Bagnaia ataupun Jorge Martin. Beralih ke rider GP23 lainnya, Fabio Di Gia, kami bekerja keras tapi sulit untuk menjadi seperti motor GP24. Fabio Di Gia mengatakan para pembalap motor GP24 memiliki keunggulan yang sulit ditiru. Di Gia berada di urutan kedua dari pembalap GP23 di belakang Marc Marquez. Di MotoGP Catalunya, dia berhasil mencapai 5 besar pertama musim ini. Di Gia sebelumnya finish 10 besar di setiap Grand Prix musim ini, termasuk 2 kali finish di posisi ke-6 di Kota dan juga Le Mans. Namun, kecepatan balapnya yang brilian di akhir Catalunya memungkinkan dia menyalip Alex Marquez dan di lap terakhir, Raul Fernandez. Kami cukup konsisten di 5 besar dan saya memiliki konsistensi yang cukup baik di paruh pertama kejuaraan ini. Saya menginginkan lebih, tapi hari ini saya bahagia. Kami punya masalah kecil, tapi itu bukan masalah besar. Tapi kami harus memperbaikinya di 2 lap pertama balapan, karena disitulah kami paling banyak mengalami kerugian karena saya belum merasa siap dengan bannya. Saya tidak bisa menekan sesuai keinginan saya dan saya kehilangan banyak posisi di sana. Kami harus memperbaiki hal ini karena kecepatan saya bagus dan saya berhasil memulihkan banyak posisi di akhir balapan. Kami melakukan pekerjaan dengan baik secara keseluruhan. Kami hanya harus memperbaiki beberapa lap pertama dan kemudian di depan 5 besar adalah perebutan podium, jadi kami tidak sejauh itu. Salah satu keunggulan Di Gia di Catalunya adalah pengereman. Namun pembalap Italia itu menekankan bahwa itu adalah area yang secara konsisten kuat dalam beberapa musim terakhir. Dalam hal pengereman, saya selalu baik dan mengerem dengan baik. Tapi selain itu, selain saya mengatur ban, saya juga bisa membuat jalur yang berbeda sehingga saya bisa menyalip di mana saja. Itu menjadi kekuatan bagi saya dan juga saya tidak pernah menyerah. Saya tertinggal 1 detik di belakang Fernandez pada lap terakhir. Dan saya memutuskan untuk mengejarnya dan melewatinya, dan saya berhasil.
itu juga merupakan poin yang bagus. Mengenai langkah selanjutnya, dengan membandingkan dengan pembalap seperti Pecco Bagnaia dan Jorge Martin dan sesama pembalap GP23 Marc Marquez di Jepang, Di Gia mengakui perbedaan mesin terbukti sulit untuk diatasi. 5 besar pertama tahun ini memberi Anda kepercayaan diri dan itu berarti Anda melakukan pekerjaan dengan baik dan Anda tidak terlalu jauh dengan musuh-musuh Anda. Yang pasti, GP24 motor itu selangkah lebih maju dari kami. Kami bekerja keras tetapi sulit untuk menjadi seperti mereka. Mugello adalah Mugello. Dorongan ekstra dari para penggemar akan sedikit membantu. Kami harus memberikan pertunjukan yang hebat dan saya berharap bisa cukup cepat untuk memberikan pertunjukan di sana. Memang sob, bisa dibilang Fabio Di Gia adalah pembalap yang lebih baik secara adaptasi dibandingkan Marco Bezzecchi. Di mana Marco Bezzecchi sangat baik ketika mengendarai GP22 dan bahkan dia menjadi pembalap nomor 3 di tahun kemarin secara klasemen. Namun, di tahun ini tampaknya Marco Bezzecchi kesulitan untuk beradaptasi dengan GP23. Dan Di Gia yang di tahun kemarin hanya bisa finish 10 besar klasemen, kini malah bisa dibilang lebih konsisten daripada Marco Bezzecchi. Apakah tim TR46 akan semakin membaik di balapan-balapan selanjutnya? Berikut ketiga, ada kebahagiaan tersendiri bagi warga Indonesia bahwa perjuangan besar pembalap Indonesia Mario Aji di Moto2 berujung pencapaian penting di balapan Catalunya 2024 mendapatkan apresiasi yang baik dari manajer Honda tim Asia. Mario Aji menghangatkan atmosfer di dalam garasi Honda tim Asia menyusul hasil yang diraih pada balapan Moto2 Catalunya di sirkuit Catalunya, Montmeló, Spanyol minggu kemarin, sob. Suasana tim Honda Asia sudah suram saat balapan baru berjalan beberapa detik setelah kecelakaan yang dialami oleh pembalap andalan mereka, Somkiat Chandra. Harapan satu-satunya tinggal di Mario Aji. Dibandingkan Chandra yang lebih berpengalaman dan mencetak 2 kemenangan Grand Prix, Mario lebih dipandang sebelah mata karena baru musim ini tampil di Moto2. Selain itu, Mario baru kembali berlomba setelah absen di seri sebelumnya karena operasi arm pump alias sindrom kompartemen pada lengannya. Namun, Mario menunjukkan penampilan yang cukup menggigit, kendati dirinya tidak bergabung bersama grup pembalap terdepan. Mario terlibat duel dengan mantan pembalap MotoGP Darryn Binder dari Husqvarna Intech GB untuk posisi ke-15 hingga hanya terpaut 0,079 di garis finish. Mario harus puas finish di posisi 16 tepat di luar zona poin. Namun perjuangan terbayarkan dengan promosi 1 tingkat. Posisi finish Mario Aji naik 1 strip setelah Marcos Ramirez dari American Racing Team yang finish ke-7 didiskualifikasi akibat memakai alokasi ban dari rekan timnya yaitu Joe Robert. Poin pertama Aji menjadi kabar positif bagi Honda tim Asia. Sisi positifnya, Mario Aji mencetak poin pertama musim ini, kata manajer tim Honda Asia Hiroshi Aoyama. Start dari posisi 27, dia menunjukkan semangat untuk bersaing dan secara bertahan memperbaiki posisi dan bergabung dalam pertarungan untuk poin. Dia pada akhirnya finish ke-15, menandai sebuah langkah yang signifikan di arah yang tepat. Poin perdana menjadi pencapaian tersendiri bagi Mario melihat latar belakangnya sebagai pembalap Indonesia. Sebagai informasi, ia adalah pembalap asal Indonesia pertama yang melakukan di kelas Moto2 sejak Doni Tata Pradita finish ke-15 pada GP Australia 2013. Wow, nunggu 10 tahun sob untuk pembalap Indonesia bisa meraih 1 poin pertamanya di Moto2. Semoga kelak lahir pembalap-pembalap Indonesia yang bisa berkiprah dan bahkan hingga di MotoGP. Sebenarnya ada harapan nih di Veda Ega Pratama. Semoga kelak dia bisa mencapainya. Kira-kira bisa nggak? Coba komen.